itu yang kita menggerakkan tubuh ini kan karena adanya ruh dari ruh ya Pak Ustadz ya. Nah kepada tumbuh-tumbuhan dan alam ya lah, dan hewanan itu berupa apa begitu Pak Ustadz. Kalau kita kan ada ruhnya supaya kita bisa menghubungi. Oh gini cara mana? Nah itu gitu Ustadz. Kembalikan dia kepada hakikat yang sebenar-benarnya, ya, bahwa tubuhnya alam semesta dan ruhnya alam semesta, ini secara umum nih, tubuhnya alam semesta dan ruhnya alam semesta itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Sekarang siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itulah yang dikatakan rahasia Allah. Kalau Nur Muhammad itu rahasia Allah, baru dipatrikan bahwa Nur Muhammad itu tiada lain wujud nyatanya diri Allah. Kalau Nur Muhammad itu wujud nyatanya diri Allah, dipatrikan sekali lagi. Allah itulah tubuhnya alam semesta dan Allah itu pula ruhnya alam semesta. Apapun namanya. Akan tetapi kesempurnaan tubuhnya alam semesta dan ruhnya alam semesta yang disebut Allah itu sempurna pada insan. Insan itulah kesempurnaan memandangnya Allah itu yang sebenar-benarnya. Kalaulah insan itu kesempurnaan memandang Allahnya, maka pandanglah Allahnya yang wujud dan nyata pada segala yang ada ini. Itu juga nyatanya diri Allah. Jadi Pak Muslim, kalau sudah terpandang Allahnya sempurna pada diri dan di luar diri, maka kita akan menjadi baik semuanya. Artinya apa? Terpandang kepada ayam, casingnya saja yang berbeda. Kalau begitu bentuknya dua kakinya punya sayap, dia ada ekor, ada patok, ayam namanya. Kalau seperti Pak Muslim, orang namanya. Begitu bahasanya. Jadi jangan kita tertipu dengan casing tadi. Itu yang disebut Allah itu bertakwil. Allah itu berganti bentuk dan rupa. Walaupun Allah itu berganti bentuk dan rupa, tapi pandanglah Allah dari segala bentuk dan rupa itu. Nah, ini yang disebut namanya orang yang telah putus pandangannya. Dia tidak akan pernah benci dan marah melihat bentuk dan rupa apapun. Kalau sudah terpandang Allahnya di situ. Jadi jangan kita selalu kena prank sama Tuhan. Ya? Begitu bahasanya Pak Muslim. Jadi orang yang makrifat, insya Allah ucapannya baik, pandangannya baik, cara berpikirnya baik, yang pegangnya baik, yang perbuatnya baik. Nyatalah itu pada istri, pada anak, pada suami, pada menantu, pada mertua. Nyatalah pada alat-alat rumah tangga, nyatalah pada alam, nyatalah pada sahabat dan semuanya. Itu rahasianya. Sebab kalau tidak terpandang Allah pada anak, suami, istri, teman, sahabat, pada makhluk yang wujud nih, itu yang sebut namanya, atau disebut juga junub batin. Jadi pantaslah Allah mengatakan, sholat kita itu tidak akan memberi pengaruh dia. Padahal sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi bagaimana sholat itu akan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar? Kalau dia tadi di dalam sholat masih munkar juga dia. Di mana letaknya di dalam sholat dia masih mungkar juga ada itu. Tak sadar dia. Ya, yang melihat itu adalah si basor. Tak sadar dia yang mendengar itu si sama. Tak sadar dia yang berkata itu si kalam. Kalau kita tidak menyadari si basor yang melihat sesama, yang mendengar si kalam yang berkata, kita juga yang mengatakan kita yang melihat mendengar berkata, itulah sholatnya tidak mampu mencegah mungkar pada dirinya tadi. Itu kemungkaran tuh. Itu yang disebut namanya najis batin itu. Jadi supaya tidak najis batin, keluar kita dari kemungkaran.
Jangan kita yang mengatakan kita ini yang melihat, mendengar, dan berkata. Jangan kita ini mengatakan diri kita ini yang wujud. Kalau kita ada keluar dari kemungkaran tadi, tak ada lagi kekuatan diri kita. Disitulah dikatakan diri yang kudus itu, diri yang suci itu, itu yang fitrah, itu tak ada najisnya. Tapi kalau masih ada diri kita yang melihat, mendengar, dan berkata, itu najis, maka sholat kita tidak akan pernah dia merubah dia. Padahal sholat itu merubah perbuatan keji dan mungkar. Nah sekarang masih ada kemungkaran di dalam sholat, maka tidak memberi pengaruh dia. Begitu Bapak Ibu memahaminya, ya.